Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Lestari. Saya adalah guru mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di SMP Negeri 2 Campur Darat, Kabupaten Tulungagung. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan profesi guru di Universitas Negeri Malang. Pada hari ini, Selasa 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dengan materi jenis dan fungsi lembaga sosial. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa dulu, biar. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat? Sebelum pembelajaran Ibu Ayu mulai, Ibu Ayu absen dulu ya. Alifa? Anjasmara? Sakit. Arka Surya? Izin. Brian? Citra? Destia? Izin. Dewangga? Dia? Elga Bintang? Saktiawan? Septian? Sudah semua? Sebelum ke materi, Bu Ayu punya satu video. Dilihat bersama-sama ya. Untuk perjuangan bagi anak sekolah di Mandailing Natal, Sumatera Utara agar bisa sampai ke sekolah, mereka harus dilintasi anak sungai dan berbatuan kerja. Merlin, salah satu siswa sekolah menengah pertama 7 Panjabungan 1 Atap, harus berangkat pukul 6 pagi agar tidak telat ke sekolah. Jarak antara rumah dan sekolah mencapai 7 km. Tidak hanya Merlin, sebagian siswa yang menuntut ilmu di Sekolah Dasar Negeri 109 Cirebon juga melakukan hal yang sama setiap pagi. Berangkat jam berapa dari rumah tadi? Jam 6, Pak. Kenapa berangkat cepat? Jauh dari rumah ke sekolah, Pak. Berapa jauh rumah dari rumah ke sekolah? 2 jam. 2 jam. Pernah terlambat? Pernah. Kalau misalnya hujan, terus banjir, gimana jalan? Susah? Susah, Pak. Di video apa ya? Perjuangan seorang siswa kemana? Berangkat sekolah. Berapa jam perjalanannya? 2 jam. Berarti apa? Kalian itu harus bersyukur. Mereka saja bersekolah dengan berjalan kaki. Menempuh waktu berapa jam? 2 jam. Lah kalian dari rumah ke sekolah berapa menit? 5 menit malah 30 menit. Kalian berjalan kaki apa enggak? Ada yang naik kol, ada yang jalan kaki, ada yang naik sepeda motor. Berarti kalian harus bersyukur, harus berangkat sekolah itu lebih pagi ja. Ojo jam 7 tet, engko tekomu jam 7 lewat 5. Itu jangan, berarti harus tepat waktu. Kita harus bersyukur bahwa perjalanan kita ke sekolah itu lebih mudah daripada teman-teman kita yang ada di mana? Sumatera Utara. Ini adalah model pembelajaran dan penilaian yang akan kita lakukan. Model pembelajarannya apa? Iya, PBL, pembelajaran berbasis masalah. Kemudian ada berapa penilaian? Ada 3. Yang pertama apa? Yang terakhir adalah
evaluasi. Penilaian sikap nanti dilakukan ketika kalian pembelajaran seperti ini. Kemudian penilaian keterampilan nanti dilakukan ketika bekerja kelompok dan berpresentasi. Kemudian setelah itu adalah penilaian evaluasi adalah di akhir pertemuan. Adalah alur pembelajarannya, ada berapa alur? Ada 4. Yang pertama apa? Ya, mengamati video, jenis dan fungsi lembaga sosial. Nanti ada 4 video, di dalamnya ada 5 jenis dan fungsi lembaga sosial. Yang kedua apa? Ya, membentuk kelompok diskusi. Nanti yang ketiga? Ya, nanti setiap kelompok akan berdiskusi dan menyusun laporan. Yang terakhir adalah presentasi secara berkelompok. Nanti setiap kelompok berpresentasi ke depan. Ini ada tujuan pembelajaran. Ada berapa tujuan? 4. Ada yang mau membacakan? Siapa? Ya, Cahyu silakan. 1. Menyimpulkan jenis dan fungsi lembaga sosial. 2. Menganalisis fungsi lembaga keluarga, lembaga agama, lembaga ekonomi, lembaga pendidikan, dan lembaga politik. Ada 4 tujuan pembelajaran. Yang pertama apa tadi? Menyimpulkan. Ya, menyimpulkan jenis dan fungsi lembaga sosial. Yang kedua? Yang ketiga adalah? Ya, yang nomor 4 adalah mempresentasikan hasil laporan. Ini sebelum ke materi, Ibu Ayu punya 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, siapa yang mau membacakan? Ya, Mileva? Ya, pasar itu termasuk lembaga apa? Iya, pasar itu adalah termasuk lembaga ekonomi. Yang kedua, siapa membacakan? Iya, Brian? Sekolah kita ini termasuk lembaga apa? Ayo. Sekolah kita ini termasuk lembaga apa? Iya, termasuk lembaga pendidikan. Sebelum Ibu Ayu menampilkan video, Ibu Ayu akan membagikan bahan ajar mengenai jenis dan fungsi lembaga sosial. Ibu bagikan bahan ajarnya dulu ya. Bayu akan menampilkan 4 video yang di dalamnya ada 5 jenis dan fungsi lembaga sosial. Penjelasan fungsi lembaga keluarga berikut. Lembaga keluarga. Keluarga merupakan unit sosial terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anaknya. Pada umumnya, lembaga keluarga memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Fungsi reproduksi atau melanjutkan keturunan. Keluarga mempunyai fungsi reproduksi, artinya dari pernikahan diharapkan akan memberikan keturunan. Nah, video yang pertama tadi adalah video tentang lembaga apa? Lembaga keluarga. Ada berapa fungsi lembaga keluarga? 7. Yang pertama apa? Fungsi reproduksi. Yang kedua? Ayo, fungsi apa? Proteksi. Yang ketiga? Fungsi ekonomi. Yang keempat? Jenis dan fungsi lembaga agama dan lembaga ekonomi. Lembaga agama. Lembaga agama berawal dari sistem keyakinan masyarakat. Agama sebagai suatu kepercayaan berisi ajaran dan petunjuk bagi penganutnya agar selamat di dunia dan akhirat. Agama pada dasarnya merupakan aktivitas manusia untuk berhubungan dengan Tuhannya. Lembaga ekonomi. Lembaga
Lembaga ekonomi merupakan bagian dari lembaga sosial yang mengatur tata hubungan antar manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Secara umum, yang hendak dicapai dalam lembaga ekonomi adalah terpenuhinya kebutuhan pokok demi kelangsungan hidup masyarakat. Tadi kalian melihat video tentang apa, Cah? Ada dua lembaga. Yang pertama apa lembaga? Agama. Yang kedua adalah lembaga ekonomi. Apa fungsi dari lembaga agama? Ada berapa fungsi? Ada 8. Yang pertama apa? Ya, sebagai pedoman hidup. Yang kedua? Ya, yang ketiga? Ibu Ayu tanya lagi, ada berapa agama yang ada di Indonesia? Ada 6. Yang pertama apa? Islam. Yang kedua? Kristen. Kristen itu ada 2, Kristen apa saja? Ya, Katolik dan Protestan. Yang ketiga apa? Hindu. Terus Buddha. Yang terakhir adalah Konghucu. Setelah itu adalah lembaga ekonomi. Siapa yang dapat mencontohkan lembaga ekonomi? Ya, Marlena? Pasar. Kemudian apa lagi? Ayo, setelah pasar apa? Mall. Boleh. Apa, Zam? Ya, boleh. Terus apa lagi? Kementerian Pertanian. Kalau di sekitar kita itu apa, Cah? Ada pasar, ada mall, ada Alfamart, ada Indomaret. Terakhir adalah ada di sekolah kita ada apa? Iya, koperasi itu adalah contoh dari lembaga ekonomi. Lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan adalah lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku individu ke arah yang lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Lembaga pendidikan bertujuan memberi bekal ilmu dan keterampilan pada peserta didik. Lembaga pendidikan pada masa kini dapat dibedakan. 1. Lembaga pendidikan formal. Pendidikan formal merupakan pendidikan di sekolah yang diperoleh melalui lembaga pendidikan mempunyai 2 fungsi, yaitu fungsi manifest dan fungsi laten. Fungsi manifest adalah fungsi yang tercantum dalam kurikulum sekolah, sedangkan fungsi laten adalah fungsi yang tidak disadari dari lembaga pendidikan. Tadi yang ditampilkan tadi mengenai lembaga apa? Lembaga pendidikan. Ada berapa fungsi lembaga pendidikan? Ada 2. Yang pertama fungsi apa? Fungsi manifest. Manifest. Yang kedua adalah fungsi laten. Kemudian siapa yang dapat mencontohkan lembaga pendidikan? Ya. SMP, SMA, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, kelompok bermain, lembaga khusus. Ya, ada berapa, Rakel? 8. Ada contohnya ada 8 lembaga pendidikan. Sekolah kita ini termasuk apa, Cah? Contoh dari lembaga pendidikan. Sekarang adalah video yang terakhir. Lembaga politik berasal dari kata Yunani, yaitu polis, yang berarti kota atau negara kota. Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Lembaga politik merupakan suatu lembaga yang mengatur pelaksanaan dan wewenang yang menyangkut kepentingan masyarakat agar tercapai suatu keteraturan dan tata tertib kehidupan bermasyarakat. Yang terakhir tadi mengenai lembaga apa, Cah? Lembaga politik. Ada berapa contoh lembaga politik yang kalian ketahui? Yang pertama apa? Ya,
DPR. Kemudian apa lagi yang kedua? Ya, presiden dan wakil presiden. Yang ketiga? Dewan Perwakilan Rakyat. Yang keempat? Dewan Perwakilan Daerah. Yang kelima adalah? Pemerintahan daerah. Yang terakhir adalah? Iya. Tadi kalian sudah menyaksikan berapa video? Ada 4. Di dalamnya ada berapa jenis dan fungsi lembaga sosial? Ada berapa? Ada 5. Yang pertama apa tadi? Lembaga keluarga. Yang kedua? Lembaga apa? Agama. Yang ketiga? Ekonomi. Yang keempat? Lembaga pendidikan. Yang terakhir adalah? Lembaga politik. Lembaga politik itu apa, Cah? Yo, lembaga politik itu apa? Ya, salah satu angkat tangan. Ya, Dewangga. Lembaga politik adalah suatu lembaga yang mengatur pelaksanaan dan wewenang yang menyangkut kepentingan masyarakat agar tercapai suatu peraturan dan tata tertib kehidupan bermasyarakat. Ya, itu adalah tugas dari lembaga politik. Sekarang tugas dari lembaga ekonomi. Siapa yang bisa? Ekonomi. Ya, ini Mileva atau Marlena? Oh, itu? Oh iya. Ya, apa Mileva? Sing banter Cahayu. Lembaga ekonomi adalah bagian dari lembaga sosial yang mengatur tata hubungan antar manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Ya, itu adalah lembaga ekonomi. Breaking seperti biasa. Mau bernyanyi atau game? Gamenya seperti ini. Kalau pagi itu berarti tepuknya 1 kali, betul. Kalau siang itu berapa? 2 kali. Kalau malam berarti tidak tepuk. Karena apa? Karena malam waktunya tidur. Sekarang saya coba ya. Tepuk pagi, siang, malam. Ya, tidak konsentrasi. Bayu ulangi lagi ya. Tepuk pagi, pagi, siang, siang, malam. Saya ulangi lagi. Malam. Pria tidak konsentrasi. Ayo. Pagi, pagi, malam. Elga tidak konsentrasi. Ayo sekali lagi. Pagi, pagi, siang, siang, pagi, malam. Tuh, sekali lagi ya. Pagi, pagi, siang, 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 pagi, malam. Nah, sudah kelihatan bahwa kalian sudah berkonsentrasi dalam pembelajaran. Sekarang adalah pembentukan kelompok. Silakan membentuk kelompok. Anggotanya 4 sampai 5 orang. Sekarang Ibu Ayu bagikan LKPD. Kelompok itu berbeda. Ibu bagikan ya. Iya. Sekarang silahkan berdiskusi kelompok. Ada yang ditanyakan? Ya, dikerjakan. Yang pertama Pak, jangan lupa menulis nama kelompok. Ditulis siapa anggota per kelompoknya, ditulis. Apa? Apanya?
Tapi masuk sampean lali pelajaran dulu waktu SD ki apa? Hindu, Buddha. Ayo, yang pura itu Hindu atau Buddha? Cari. Dicari. Ya, hari besarnya. Gereja itu Kristen. Sudah habis 5 menitnya? Sudah selesai berdiskusinya? Kelompoknya Dewangga sudah. Kelompoknya Saktiawan? Sudah. Kelompoknya Elga? Sudah. Sudah? Nah, sekarang adalah waktunya berpresentasi. Nanti yang berpresentasi yang ke depan ditentukan dengan well of name. Nah, siapa yang mau memencet? Ya, silakan. Nanti yang muncul di layar adalah yang maju presentasi ya. Kita lihat kelompok berapa. Kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2 maju ke depan. Sekarang kelompok 2 mau berpresentasi. Tolong diperhatikan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan jenis dan fungsi lembaga ekonomi. Teman-teman, seberapa penting fungsi ekonomi bagi lembaga ekonomi? Sangat penting, karena tanpa adanya fungsi ekonomi, lembaga ekonomi tidak akan berjalan secara maksimal. Deskripsikan pengertian lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi adalah bagian dari lembaga sosial yang mengatur tata hubungan antar manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Kamu telah mempelajari pengertian lembaga ekonomi. Diskusikan dengan kelompokmu. Sebutkan lembaga ekonomi yang ada di sekitar tempat tinggalmu. Pasar, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perikanan, Kementerian Negara, Koperasi, dan UKM. Kemukakanlah pendapatmu. Apakah koperasi di sekolah sudah menyediakan semua kebutuhanmu? Berikan alasanmu. Sudah, karena koperasi sekolah telah menyediakan kebutuhan utama kegiatan belajar mengajar ataupun untuk siswa. Itu adalah presentasi dari kelompok 2. Tadi yang dijelaskan kelompok 2 apa? Ya, lembaga ekonomi. Silahkan bertanya. Iya, silakan. Ini siapa dulu namanya? Iya, apa Rakel? Fungsi lembaga ekonomi. Ya. Pertanyaan dari Rakel, apa fungsi lembaga ekonomi? Silakan. Fungsi lembaga ekonomi antara lain adalah sebagai berikut. 1. Memberi pedoman untuk mendapatkan bahan pangan. 2. Memberi pedoman untuk melakukan pertukaran barang atau barter. 3. Memberi pedoman tentang harga jual beli barang. 4. Memberi pedoman untuk menggunakan tenaga kerja. 5. Memberikan pedoman tentang cara pengupahan. 6. Memberikan pedoman tentang cara pemutusan hubungan kerja. 7. Memberi identitas bagi masyarakat. Bagaimana Rakel? Sudah? Sekarang pertanyaan yang kedua. Siapa? Gantian. Ayo Dewangga. Pertanyaan dari Dewangga apa Dewangga? Ya, apa contoh lembaga ekonomi? Lembaga ekonomi ini juga sangat banyak, beberapa dekat dengan masyarakat dan beberapa lagi hanya terdapat di kota yang merupakan pusat pemerintahan. Contohnya adalah pasar, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perikanan, Kementerian Negara, Koperasi, dan UKM. Bagaimana Dewangga? Sudah. Tadi ada berapa contoh? Yang pertama apa? Pasar. Yang kedua? Ya, Kementerian Perdagangan. Yang ketiga? Kementerian Pertanian. Kemudian terakhir adalah? Apa? Ya, UKM. Sekarang beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, silakan duduk. Sekarang berarti tinggal 3 kelompok yang belum presentasi.
Kasih. Selanjutnya siapa yang mau mencet? Ya, silakan. Kelompok 4. Siapa kelompok 4? Kelompok 4 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Beriana Febri Karisma dari kelompok 4. Dan perkenalkan, saya Marlena Gabriel Aspendi dari kelompok 4. Kami akan mempresentasikan lembaga agama. Fungsi lembaga agama adalah sebagai pedoman hidup bagi manusia, sumber kebenaran, pengatur tata cara hubungan manusia, tuntunan prinsip benar dan salah, pedoman pengungkapan perasaan kebersamaan, pedoman keyakinan manusia berbuat baik, pedoman keberadaan, pedoman untuk rekreasi dan hiburan. Setelah kalian mengamati gambar lembaga agama, maka deskripsikanlah pengertian lembaga agama. Lembaga agama adalah sistem keyakinan dari praktik keagamaan dalam masyarakat yang telah dirumuskan dan dibakukan. Bukanlah bagaimana seharusnya agar kerukunan antar umat beragama harmonis. Antar umat beragama harus saling toleransi dan saling menghargai, tidak mengganggu saat orang lain beribadah, tidak memaksakan agama kepada orang lain. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 4 tadi membahas apa? Ya, lembaga agama. Ayo, silakan bertanya dengan kelompok 4. Ayo milih, Pak. Ya, apa fungsi lembaga agama? Silakan dijawab. Fungsi lembaga agama adalah sebagai pedoman hidup bagi manusia, sumber kebenaran, Mengatur tata cara hubungan manusia, tuntunan prinsip benar dan salah, pedoman pengungkapan perasaan kebersamaan, pedoman keyakinan manusia berbuat baik, pedoman keberadaan, pedoman untuk rekreasi dan hiburan. Gimana milih, Pak? Sekarang pertanyaan dari kelompok lain, silakan. Ya, Elga. Nah, pertanyaan dari Elga, ada berapa agama yang ada di Indonesia? Agama di Indonesia ada 6, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Itu adalah hasil dari presentasi kelompok 4. Silakan tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, silakan duduk. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari perwakilan kelompok 3. Dengan saya Mileva Sintabiera. Saya Diah Lutfiana Anjani. Ingin mempresentasikan tentang fungsi dan jenis lembaga pendidikan. Seberapa penting fungsi pendidikan bagi lembaga pendidikan? Sangat penting karena untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan. Setelah kalian mengamati gambar lembaga pendidikan, maka deskripsikan pengertian lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan adalah lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku individu ke arah yang lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Kamu telah mempelajari pengertian lembaga pendidikan. Sebutkan lembaga pendidikan formal, informal, dan non-formal yang ada di sekitar tempat tinggalmu. Pendidikan formal, TK, SD, SMP, SMA, madrasah aliyah. Non-formal, les, belajar ngaji, kursus. Informal, keluarga. Temukanlah pendapatmu bagaimana agar tindakan bullying tidak terjadi di lingkungan sekolahmu. 1. Saling menghargai kekurangan sesama teman. 2. Tidak menjadikan teman sebagai musuh. 3. Tidak iri dengan kewenangan teman. Sekian presentasi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang dibahas kelompok 3 apa? Lembaga pendidikan. Ada yang bertanya dengan kelompok 3? Ya, gantian yang di belakang. Namanya dulu siapa?
Evi. Ya, apa Evi? Apa Evi? Ya. Pertanyaan dari Evi, apa fungsi dari lembaga pendidikan? Lembaga pendidikan dibagi menjadi dua, yaitu fungsi manifest. 1. Mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah. 2. Mengembangkan bakat perseorangan demi kepuasan pribadi dan bagi kepentingan masyarakat. 3. Melestarikan kebudayaan masyarakat. 4. Menanamkan keterampilan. Fungsi laten. 1. Mengurangi pengendalian orang tua. 2. Mempertahankan sistem kelas sosial. 3. Memperpanjang masa remaja. Bagaimana Evi? Sekarang pertanyaan kedua, silakan. Ya. Fungsi manifest adalah fungsi yang disadari. Bagaimana, sudah? Sudah. Sekarang beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya. Silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin melakukan presentasi. Sebelum melakukan presentasi, perkenalkan, nama saya Elga Bintang Caputra. Saya Alifa Putri Maulida. Di sini kami akan membahas tentang lembaga politik. Teman-teman, seberapa penting fungsi lembaga politik bagi lembaga politik? Penting karena lembaga politik yang mengatur pelaksanaan dan wewenang yang menyangkut kepentingan masyarakat. Setelah kalian mengamati gambar lembaga politik, maka deskripsikan pengertian lembaga politik. Politik adalah suatu lembaga yang mengatur semua aktivitas. Kemukakanlah bagaimana pelaksanaan lembaga politik yang pernah dilaksanakan di daerahmu seperti pemilihan kepala desa dan pemilihan RT atau RW. Melaksanakan pencoblosan di tempat yang sudah ditentukan. Menghitung poin dan yang poinnya paling banyak akan dijadikan kepala desa baru selama 5 tahun. Sudah. Itu adalah hasil presentasi dari kelompok 5. Apa yang dibahas kelompok 5? Ayo, apa yang dibahas kelompok 5? Ya, yang dibahas kelompok 5 adalah lembaga politik. Ada yang bertanya? Ya, Brian? Fungsi lembaga politik adalah memelihara ketertiban di dalam negeri dan mengusahakan kesejahteraan umum. Bagaimana, Brian? Sudah? Sudah. Sekarang pertanyaan kedua. Contoh lembaga politik sebagai berikut. 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, Pemerintah Daerah, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten atau Kota, serta partai politik. Bagaimana, Marlena? Sudah. Itu adalah hasil presentasi dari kelompok 5. Beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Ya, silakan duduk. Tadi kita sudah berpresentasi. Apa yang tadi dipresentasikan? Ya, jenis dan fungsi lembaga sosial. Ada berapa jenis? Ada 5. Apa saja tadi? Ya, ada keluarga, terus ada agama, ada ekonomi, kemudian pendidikan dan politik. Bagaimana pembelajaran tadi ya? Menyenangkan. Sangat bermanfaat. Kalian dapat mengetahui apa? Ya, jenis dan fungsi lembaga sosial. Sekarang siapa yang dapat menyimpulkan? Ayo Marlena, silakan. Pembelajaran hari ini mengenai jenis dan fungsi lembaga sosial serta pemahaman tentang lembaga sosial. Ya, terus? Lembaga sosial ada 5, yaitu yang
ketika Ibu bagikan soal evaluasi, jangan lupa diberi nama, nomor absen, dan kelas. Sudah, yang pertama namanya nanti jangan nama panggilan ya, itu diberi nama lengkap. Kemudian nomor absen. Kemudian yang terakhir adalah ke kelas. Ayo dibagikan di belakang. Ya, sudah dapat? Sudah. Jangan lupa diberi nama, kelas, dan nomor absen. Soal evaluasinya adalah 10 soal pilihan ganda. Ya, selamat mengerjakan. Enggak apa-apa. Ya, dimasukkan dia. Iya. Ayo, nomor absennya jangan lupa. Kalau sudah, LKPD dan lembar evaluasinya silakan dikumpulkan ke depan. Sudah? Nah. Ayo yang lain. Ya. Semuanya sudah mengumpulkan? Sudah. Untuk pertemuan berikutnya berarti kita adalah ulangan harian karena materi jenis dan fungsi lembaga sosial sudah selesai. Sebelum Ibu Ayu tutup, kita berdoa dulu. Brian, silakan dipimpin doa. Doa mulai. Selamat siang. Sebelum Ibu Ayu akhiri, jangan lupa belajar. Akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.